Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh dibangunkan dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Dan juga hari ini adalah hari di mana kita akan beribadah kepada Tuhan. Nah, karena itu pagi hari ini untuk mengawali seluruh kegiatan kita pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, dan mari kita persiapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Hari yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami menikmati dan merasakan kasih setia Tuhan yang selalu baru Tuhan siapkan bagi kami. Dan secara khusus hari ini kami akan beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ini, dan terlebih lagi secara khusus di mana kami akan merayakan hari Pentakosta. Karena itu kiranya Tuhan akan menolong kami lewat ibadah, ucapan syukur kami di pagi hari ini, atau persekutuan kami di pagi hari ini dengan kebenaran firman Tuhan yang nanti akan kami dengarkan bersama-sama. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku,
pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini atau di pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian daripada firman Tuhan, yang tepatnya hari ini adalah hari di mana kita akan merayakan hari Pentakosta. Dalam ibadah raya nanti kita akan merayakan atau beribadah bersama-sama. Namun pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi yang seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Judul renungan kita pada hari ini adalah makna Hari Pentakosta atau Hari Pencurahan Roh Kudus. Seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa hari ini kita merayakan Hari Pentakosta atau Hari Turunnya Roh Kudus, atau Hari Raya Pengucapan Syukur yang dilakukan oleh umat Israel sebagai ucapan syukur atas hasil panen gandum mereka. Dalam nats renungan kita hari ini menceritakan bahwa murid-murid berkumpul di satu tempat untuk merayakan hari ke-50. Yesus sudah bangkit, namun di luar dugaan mereka, Alkitab menceritakan bahwa turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Disinilah terjadi yang kita kenal dengan pencurahan Roh Kudus yang sebelumnya sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel, dan juga yang Yesus sudah janjikan kepada murid-muridnya. Dalam pencurahan Roh Kudus ini, atau di dalam ayatnya yang keempat berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Alkitab mencatat dan membuktikan bahwa mereka telah dipenuhi Roh Kudus. Salah satunya yaitu mereka dapat berkata-kata dalam bahasa lain atau dalam bahasa roh. Artinya bahwa ada sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Inilah yang pada akhirnya orang-orang yang ada di sekitar di mana mereka berkumpul menganggap bahwa mereka yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah orang-orang yang mabuk oleh anggur.
Yang menarik di sini adalah ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, kehidupan mereka disertai dengan bertobat, lalu dibuktikan dalam menyerahkan diri, atau di mana mereka menyerahkan diri mereka untuk dibaptis sebagai wujud bahwa Tuhan telah mengampuni dosa-dosa mereka. Terjadi suatu perubahan besar dalam diri orang-orang yang baru percaya ini. Mari kita lihat perubahan-perubahan yang terjadi setelah pencurahan Roh Kudus atas murid-murid, bahkan orang-orang yang menerima Roh Kudus itu. Yang pertama, dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42-47 mencatat di sana bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Yang kedua, mereka menjadi satu. Siapa yang mereka ini? Yaitu orang-orang yang tadi mengolok-olok atau mengatakan bahwa orang-orang itu mabuk anggur. Mereka-mereka ini yang bertobat, kemudian mereka menjadi satu dengan orang-orang percaya lain. Yang ketiga adalah dicatat di dalam ayat 44 dan 45, ada pengorbanan. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, sehingga tidak heran setiap harinya ada di antara mereka yang rela menjual harta miliknya, lalu hasil penjualannya dibagi-bagikan kepada orang lain. Dan yang keempat, perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka adalah mereka disukai oleh semua orang. Nah, perubahan inilah yang kiranya juga terjadi dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar merayakan hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus, tetapi ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita rayakan hari Pentakosta dengan adanya perubahan dalam kehidupan kita. Hari Pentakosta adalah hari bersejarah bagi pertumbuhan gereja, karena di hari itu Roh Kudus mendemonstrasikan kuasanya, menjamah dan mengurapi murid-murid Tuhan, sehingga mereka mengalami terobosan di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa untuk menanggapi firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada hari ini, di mana kami diingatkan kembali tentang makna dari hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus. Bukan hanya sekedar kami memperingati hari pencurahan Roh Kudus atau dipenuhi dengan Roh Kudus, tetapi ada satu perubahan yang terjadi dalam kehidupan kami dengan peristiwa ini. Karena itu, Tuhan tolong kami semua, kami yang rindu, yang lapar, yang haus akan kebenaran firman-Mu, yang rindu akan kuasa Roh Kudus, mengalami perubahan demi perubahan dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin serupa dengan Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang, di mana kebenaran-Mu terus diberitakan dan banyak orang yang boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu ini. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.
dan selamat merayakan hari Pentakosta. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku.